Shalom. Sekali lagi Shalom. Baik, puji Tuhan, pada hari ini kita berkumpul di sini untuk melaksanakan ibadah persekutuan Oikumene PT Bank Kalteng. Baik, pertama-tama yang terhormat Bapak Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko, yang kami hormati pengurus Oikumene PT Bank Kalteng. Kami mengucapkan selamat datang kepada Ibu Pendeta Rusmayati STH dan kepada seluruh Bapak Ibu pegawai PT Bank Kalteng yang kami kasihi. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, kita akan mendengarkan sambutan dari pengurus Oikumene PT Bank Kalteng kepada Bapak Seventri, dipersilakan. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, syukur kita panjatkan atas berkat di mana kita boleh berkumpul sore hari ini. Pertama-tama kami mengucapkan dulu selamat datang kepada yang terhormat Bapak Tufi Yulianto, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko yang sudah hadir. Suatu sukacita Pak boleh hadir bersama pada sore hari dalam ibadah rutin. Kemudian kami juga menyapa yang kami hormati Bapak Ibu pemimpin divisi, staf ahli, pemimpin departemen, dan juga pejabat dari cabang utama yang mungkin sudah hadir. Dan juga sama-sama kita banggakan rekan-rekan yang sudah hadir di ibadah, yang boleh hadir di tempat ini maupun juga melalui Zoom yang ada bersama dengan kita. Tentunya kita sama-sama bersyukur ya, di awal tahun ini kita boleh berkumpul kembali dalam ibadah rutin yang pada awal tahun ini dimulai dengan pengurus dulu yang ambil bagian. Tentunya nanti di bulan-bulan berikut akan dibagikan atau bergantian masing-masing divisi untuk membawakan atau mengambil bagian dalam ibadah kita. Ibadah rutin awal tahun ini tentunya kita bersukacita ya, masih di awal tahun, dan tidak terasa ya dari Desember bulan lalu kita berkumpul dalam sukacita Natal, dan hari ini kita berkumpul dalam sukacita ibadah yang harapan kita adalah ibadah yang dilaksanakan dalam setiap bulan yang membawa kerohanian kita maupun juga iman percaya kita lebih dekat kepada Tuhan kita Yesus Kristus, terlebih juga membawa umat-umat Tuhan khususnya pegawai Bank Kalteng yang Kristiani lebih baik dalam pekerjaan dan juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu semua, rekan-rekan, kami sampaikan bahwa selain kegiatan ibadah rutin, tentunya pengurus dari Oikumene juga berusaha untuk membuat kegiatan kerohanian yang lain. Tahun lalu kita membuat satu program yaitu kunjungan kasih ke rekan-rekan kita yang mungkin sakit atau yang perlu kita kunjungi, dan tentunya tahun ini harapan kita lebih baik lagi kegiatan kita dan memberikan nilai tambah kepada kegiatan Oikumene kita. Dan kita juga bersyukur dan berterima kasih ya, kami ucapkan kepada rekan-rekan semua. Sore hari ini ada tim musik, ada tim multimedia, dan kita sangat terberkati ya dengan talenta-talenta yang dimiliki oleh pegawai-pegawai kita. Tanpa dikomando, mereka sudah hadir sore hari ini, dan itu yang merupakan satu berkat bagi kita semua di dalam meningkatkan pelayanan kita juga ke depan. Dan pada saatnya nanti kami juga memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Ibu Pendeta yang sudah hadir pada sore hari ini untuk memberikan kepada kita firman Tuhan, yang juga nanti disisipkan juga doa syafaat yang sudah mungkin disampaikan, pokok-pokok doa yang disampaikan. Biarlah perbaktian kita pada sore hari ini membawa berkat kepada kita semua. Dan yang paling istimewa nantinya, kita sama-sama akan menantikan suara emas dari Pak Tufi Yulianto. Ya, ini jarang-jarang ya bisa kedengaran. Sekali kedengaran langsung meledak di pasar. Dan tentunya teman-teman mudah-mudahan nanti teman-teman yang di Zoom juga bisa menyaksikan ya. Dan jangan lupa direkam karena jarang-jarang bisa muncul kembali.
Nah, harapannya tidak hanya bulan ini ya, nanti bulan depan ada lagi lagu-lagu pujian. Karena sangat istimewa sekali, pada hari ini kita akan mendengarkan suara Mas dari Pak Toki Yulianto. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Kami hanya berharap agar ibadah kita hari ini menjadi berkat bagi kita semua dan Tuhan menyertai ibadah kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baik Bapak Ibu yang kami kasihi, sebelum memulai ibadah, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan hening sejenak dalam saat teduh. Kita akan menyanyi Mengenalmu sebanyak 2 kali. Pada pengulangan kedua, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kulihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu, kau kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kita akan bersama-sama mentahbiskan ibadah kita dengan menerima khotbah dan salam. Pertolongan kita ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Marilah kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 183, ayat yang pertama hingga kedua, menjulang nyata atas Bukit Pala. Ucapan syukur dan pengakuan dosa. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah Tuhan kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami sembah dan muliakan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh rasa syukur atas kasih setia-Mu yang selalu menyertai kami sekalian. Betapa besar berkat yang senantiasa Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Namun Tuhan, kami menyadari bahwa kami sering kali mengecewakan hati-Mu melalui sikap dan tindakan kami. Kiranya Engkau berkenan menunjukkan kasih pengampunan yang melepaskan kami dari ikatan belenggu dosa, sehingga kami beroleh kasih penyertaan-Mu, dan ibadah ini serta kehidupan kami seluruhnya boleh berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Doa dan pembacaan Alkitab, namun sebelumnya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Silakan. Izin saya ngajak supporter. Saya sudah grogi di depan gara-gara Pak Swentri tadi ngumumin di depan sudah bluffing tadi. Iya, mana lagu ini? Oh. Yang tadi kan. FG lah tadi. Yang dipakai mana? Nah, ini. FG.
luar biasa. Latihannya sudah 1 bulan yang lalu. 1 jam yang lalu maksud saya. Izin Bu Pendeta, teman-teman semua, saya mau menyumbangkan lagu. Jadi lagu yang enak gitu saya sumbangkan supaya dengan keterbatasan saya, karena Tuhan itu Maha Pengasih dan Penyayang serta Pengampun. Kalau mendengarkan suara saya, pasti Tuhan akan mengampuni dosa-dosa saya. Kita ada 2 lagu yang akan kami bawakan. Yang pertama adalah Kasih Bapa, yang kedua nanti adalah Jangan Lelah. Terima kasih. Gelombang samudra takkan pernah berhenti, Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari
kasih-Mu yang tak pernah berhenti. Oh, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Luar biasa aplausnya, bukan luar biasa. Oke, lanjut ya. Satu persembahan lagi. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang
Shalom Bapak Ibu hadirin sekalian. Sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi, yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan membaca sedikit dari firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Kau jadikan kami mampu memahami dan mengerti firman yang tertulis di dalam Alkitab yang akan kami bacakan. Kiranya Tuhan memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan untuk dapat mengerti dan memahami serta mewujudkan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Amin. Pembacaan Alkitab untuk ibadah kita pada sore hari ini terambil dari nas bacaan sesuai dengan nas bacaan pada minggu ini tanggal 21 Januari 2025, terambil dari kitab Perjanjian Lama Kidung Agung pasal 4 ayat 1 sampai 15 dengan perikop mempelai laki-laki memuji mempelai perempuan. Yang akan kita bacakan demikian. Lihatlah cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau, bagaikan merpati matamu di balik telekungmu. Rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari pegunungan Gilead. Gigimu bagaikan kawanan domba yang baru saja dicukur, yang keluar dari tempat pembasuhan, yang beranak kembar semuanya, yang tak beranak tak ada. Bagaikan seutas pita kirmisi bibirmu dan elok mulutmu. Bagaikan belahan buah delima pelipismu di balik telekungmu. Lehermu seperti menara Daud, dibangun untuk menyimpan senjata, 1000 perisai tergantung padanya dan gada para pahlawan semuanya. Seperti 2 anak rusa buah dadamu, seperti anak kembar kijang yang tengah makan rumput di tengah-tengah bunga bakung. Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, aku ingin pergi ke Gunung Mur dan ke Bukit Kemenyan. Engkau cantik sekali, manisku, tak ada cacat celah padamu. Turunlah kepadaku dari Gunung Libanon, pengantinku. Datanglah kepadaku dari Gunung Libanon. Turunlah dari puncak Amana, dari puncak Senir dan Hermon, dari liang-liang singa, dari pegunungan tempat macan tutul. Engkau mendebarkan hatiku, Dinda, pengantinku. Engkau mendebarkan hati dengan satu pejapan mata, dengan seuntai kalung dari perhiasan lehermu. Betapa nikmat kasihmu, Dinda, pengantinku, jauh lebih nikmat cintamu daripada anggur, dan lebih harum bau minyakmu daripada segala macam rempah. Bibirmu meneteskan madu murni, pengantinku, madu dan susu ada di bawah lidahmu, dan bau pakaianmu seperti bau gunung Libanon. Dinda, pengantinku, kebun tertutup engkau, kebun tertutup dan mata air termeterai. Tunas-tunasmu merupakan kebun pohon-pohon delima dengan buah-buahnya yang lezat, bunga pacar dan narwastu. Narwastu dan kunyit, tebu dan kayu manis dengan segala macam pohon kemenyan, mur dan gaharu, beserta berbagai rempah yang terpilih. Oh mata air di kebun, sumber air hidup yang mengalir di gunung Libanon. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Lukas 11 ayat 28. Baiklah, sebelum pemberitaan firman Tuhan dan doa syafaat, mari kita menyanyi lagu Dengan Sayap-Sayapmu, dinyanyikan sebanyak 2 kali.
terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya dengan sayap-Mu. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau menantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan dan doa syafaat kepada Ibu Pendeta Rusmiyati STH. Disilakan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang ditulis dalam Injil Matius pasal 25 ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-30 yang saya beri tema buah dari kesetiaan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, firman-Mu mengatakan bahwa kami hidup tidak dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan firman Tuhan yang dinyatakan bagi kami, sehingga hidup kami benar di hadapan Tuhan dan kami boleh menjadi surat Kristus yang hidup di dalam kehidupan kami. Karena itu saat ini ketika firman-Mu akan diberitakan, kiranya Roh Kudus berkuasa atas kehidupan kami, sehingga kami dimampukan untuk memahami, mengerti dan melakukan kehendak Tuhan itu. Biarlah Roh Kudus juga bekerja atas hamba-Mu yang Tuhan sediakan untuk memberitakan berita kebenaran ini bagi sekalian kami, bahwa sungguh Tuhan, Engkau ingin menuntun kami hidup benar di hadapan-Mu dan di hadapan jemaat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami ingin mendengar firman-Mu di dalam tuntunan Roh Kudus. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-14 hingga 30 dengan judul perumpamaan tentang talenta. Saya mengajak kita membacanya secara bergantian Bapak Ibu Saudara. Nanti saya akan bacakan pada ayat yang bernomor genap dan saya meminta Bapak Ibu Saudara untuk membacakan pada ayat yang bernomor ganjil dan pada ayat yang ke-30 kita akan bacakan secara bersama-sama. Injil Matius pasal yang ke-25 ayat 14 hingga yang ke-30. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuan. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa 5 talenta itu. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepada. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak. Jemaat yang dikasih di dalam Tuhan, Pak Ibu sekalian, Shalom. Tadi bagian firman Tuhan ini memberi tema kepada kita, buah dari kesetiaan. Tadi operatornya buru-buru mau ke slide nomor 2. Mentang-mentang ada tangan yang berjabatan begitu ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, ketika kita berbicara mengenai kesetiaan, seringkali kita pasti pikirannya ke arah ini nih. Tangan yang bergandengan, ada janji, ada komitmen, pasti tentang pasangan gitu ya. Kepada siapa lagi kita setia kalau bukan kepada pasangan kita. Jadi ketika kesetiaan ini diberikan, pasti menunjuk kepada pasangan agar tidak berpaling dari orang yang ia pilih untuk menjadi pasangannya. Sehingga dalam komitmen untuk kesetiaan itu, ia berupaya untuk memberikan yang terbaik bagi pasangannya, agar kehidupan mereka boleh menerima kebaikan dan kebahagiaan, dan hubungan itu harmonis. Ya, pasti. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ternyata kesetiaan tidak hanya sesempit itu gitu.
Kesetiaan itu tidak hanya terjadi ketika saya punya pasangan, saya harus setia. Hanya dalam hubungan pasangan, cinta kasih, suami dan istri. Ternyata kesetiaan juga memiliki peran penting di dalam banyak hal di dalam kehidupan kita. Apa yang mau dikatakan firman Tuhan? Salah satunya adalah di dalam dunia kerja. Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, setiap orang yang telah menyelesaikan pendidikannya pasti mempunyai mimpi untuk memiliki pekerjaan. Kita sepakat Bapak Ibu Saudara ya. Oleh karena itu setiap orang yang sudah lulus, ketika ada penerimaan di mana saja selalu menyediakan berkasnya, dimasukkan, ikut tes dengan harapan lulus. Ini kemarin yang baru-baru juga banyak gitu ya. Ikut tes CPNS, ikut tes P3K, ada juga ikut di Bangkalteng gitu. Di mana-mana. Dan pun ketika mendapat pekerjaan apa yang terjadi? Tidak jarang ada banyak orang tua yang kemudian membuat sebuah ibadah syukur, anak saya berhasil lolos tes bla 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 bla. Itu pengantarnya pasti ada. Jadi karena ini mimpi begitu ya. Karena melalui pekerjaan kita dapat memenuhi kebutuhan hidup kita. Karena tidak ada kita mau beli sesuatu hanya pakai modal, mohon maaf, air ludah begitu. Tidak ada modal hanya karena saya kenal. Misalnya ini Ibu Elis punya toko, karena saya kenal dengan Bu Elis, saya ini pendetanya Ibu Elis gitu. Apakah saya bisa dapat gratisan? No, enggak ada yang bisa. Karena itu kita memerlukan pekerjaan, kita dapat duit, kita dapat uang, kita dapat membeli, kita dapat memenuhi kebutuhan hidup kita dengan baik. Tetapi setelah memiliki pekerjaan Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya tidak hanya wah kita sudah dapat label kita memiliki pekerjaan, lalu setiap pagi turun kantor, sore pulang ke rumah saya pegawai. Tidak hanya segampang itu. Tentunya ada begitu banyak hal yang akan mengiringi, yang akan mengikuti. Ada kontrak kerja, ada ketetapan-ketetapan perjanjian pekerjaan yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan dengan kesungguhan. Di sini juga memerlukan komitmen. Anda mau bekerja, Anda harus lakukan. Anda ingin berhasil, kerjakanlah dengan kebaikan, kerjakanlah dengan kesetiaan. Oke, tanda tangan, kita bekerja gitu. Tetapi ternyata ketika kita sudah punya kerja Bapak Ibu Saudara, kita sudah bilang kita sudah pesta syukuran, anak kita udah berhasil. Ternyata ketika kita sudah berada di dunia kerja, tidak semudah itu Ferguson. Tidak semudah yang kita bayangkan Bapak Ibu Saudara. Ternyata di dunia kerja itu ada banyak sekali tantangan. Saya cuma kasih 4 dari sekian banyak tantangan yang ada. Baru kenalan, dapat rekan kerja. Mungkin kadang-kadang tidak semua rekan kerja itu punya muka yang terus bisa tersenyum gitu ya. Mungkin karena banyaknya pekerjaan, waktu ditegur hanya senyumnya jarang gitu. Atau ketika kita baru bekerja, ada rekan kerja yang udah lebih lama, kita minta bimbingan, nggak selalu dapat mudahnya. Saya juga dulu belajar loh, masa kamu nggak mau belajar? Kadang-kadang begitu ya rekan kerjanya, ayo belajar. Duh, hatinya langsung kayak saya kan baru ya gitu, rasanya kecil gitu Bapak Ibu. Belum lagi dengan perlakuan-perlakuan, kalau salah dimarahin gitu dan lain sebagainya. Kita ketemu, puji Tuhan kalau kita ketemu para pemimpin yang ngayomin banget, mohon maaf, yang bisa nolong. Kadang-kadang ada pemimpinan yang mohon maaf, dia tidak mau tahu kamu bisa dari mana, kamu belajar dari mana, hasilmu harus prima. Toh kamu sudah berani bekerja kan, kamu harus bisa tanggung jawab. Karena apa? Sang pemimpin juga merasa saya juga berjuang begitu. Mulailah numpuk banyak teman saya begini, pimpinan saya begini, tuntutan pekerjaannya seabrang. Yang kemarin saya jam 7 udah nongki sama teman-teman saya, sama teman-teman sosialita mungkin, sama teman-teman geng saya. Sekarang saya pulang kantor jam 9 Bapak Ibu Saudara. Misalnya ada lembur, atau bapaknya yang biasanya lihat anaknya jam sekian ada di rumah, aduh
kenapa kamu sekarang pulang malam terus gitu? Banyak pekerjaan Pak gitu. Udah banyak tuntutan. Belum lagi persaingan. Persaingan dalam dunia kerja ini banyak sekali ya. Kalau kita tidak bisa mengimbangi teman kita tetap di situ saja. Kita harus berusaha, kita harus terus up diri kita begitu, supaya kita tidak tertinggal. Kalau kita tidak mampu, ini menjadi beban baru dalam kehidupan kita. Tetapi ini harus kita hadapi Bapak Ibu Saudara. Kalau seperti ini kita lari, kita tinggalkan, kita nggak jadi apa-apa. Semua tantangan itu harus kita hadapi agar kita tahu kemampuan kita bisa apa tidak. Kalau kita sembunyi duluan, kalau kita menyerah duluan, kita tidak akan pernah tahu kapan kita bisa. Rekan kerja, pimpinan, tuntutan pekerjaan, persaingan itu bagian dari itu semua gitu. Yang juga kemudian harus kita seimbangi. Bukan kita merasa mereka sebagai saingan yang membuat kita juga harus bersaing secara tidak baik, tapi jadikanlah mereka sebagai motivasi bagi kita untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Bapak Ibu Saudara, ini sudah dilakukan nih. Kita sudah jadi teman yang baik, rekan kerja yang baik, pemimpin yang baik gitu. Kita mengikuti ritme pekerjaan kita, bersaing secara sehat begitu. Ternyata ini semua tidak cukup begitu. Masih saja kita itu memiliki banyak sekali di dalam pekerjaan kita itu yang kemudian juga menuntut kita antara dua persimpangan jalan, ikut di kiri atau ikut di kanan, yang lurus-lurus saja atau mau yang belok-belok saja. Ada banyak godaan dalam dunia kerja kita. Sini dia. Saya juga tidak ambil banyak Bapak Ibu Saudara, cukup 3. Nanti khotbah kita panjang sekali kalau banyak. Godaan terbesar dalam pekerjaan kita tuh yang paling atas. Kadang kita ini udah pulangnya tengah malam gitu, bangun pagi-pagi ini para mamak-mamak, ibu-ibu yang setrong-setrong ini bangunnya harus lebih cepat dari suami, lebih cepat dari anak-anak. Siapkan sarapan, bekal anak, berangkat pagi-pagi, pekerjaan banyak begitu ya. Kalau boleh saya ngomong, malas, capek, bisa nggak pekerjaan ini ditunda-tunda besok? Bisa nggak ditunda besok? Kalau saya pendeta bilang ibadahnya bisa besok aja kah Pak? Gitu. Marah orang kan, nggak mungkin dipakai lagi saya gitu. Kalau di bank juga mengatakan bisa nggak besok aja transaksinya, kami tutup hari ini karena kami lelah. Demo orang kan, iya Pak ya. Tadi Bapak udah nyanyi sama timnya, jangan lelah kata Bapak. Itu menjadi satu semangat agar kita juga tidak bermalas-malasan apapun pekerjaan kita. Seperti apapun, mau di gedung besar yang mewah, mau juga di pinggir-pinggir jalan, sama, semua lelah gitu. Tetapi pekerjaan itu tidak akan pernah selesai jika kita hanya mengatakan malas dan menunda. Akhirnya semakin bertumpuk dan semakin banyak. Belum lagi Bapak Ibu Saudara, kalau kita bekerja di bank tuh pemikiran orang nih, para orang-orang kaya ini punya banyak duit. Duit siapa? Duit mereka kah? Duit semua orang kah? Orang banyak, tapi orang nggak mikir duit itu duit orang banyak. Yang pasti orang kalau kerja sudah di bank tuh punya banyak duit. Anak saya pernah punya cita-cita, mah saya nanti mau kerja di bank ya karena uangnya banyak. Dia bilang gitu kan. Jadi saya bilang kerjakan aja apa yang bisa dikerjakan. Pada saatnya nanti kamu akan menemukan di mana kamu bisa untuk berkembang. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, hati kita udah mikir nih, saya kerja totalitas nih sesuai dengan kontrak kerja saya kerja sebagaimana Tuhan mengatakan, saya harus bekerja dengan baik sebagai anak terangnya Tuhan. Tetapi ketika orang bilang, orang bank tuh kaya-kaya, tapi kok saya kayak gini aja, kayak gini aja. Lalu dia berpikir, saya juga ingin kaya seperti yang dikatakan orang. Semua orang bisa kaya gitu, tapi dia pengen cepat kaya. Mulailah, bagaimana caranya? Bapak Ibu Saudara, mohon maaf, ada orang yang tidak tahan untuk melewati masa ini. Selipin dikit-dikit, orang berurusan kasih lewat belakang.
ada map dikasih duit, jadilah sekali takut-takut, nggak usah Pak, nggak usah Bu gitu. Masuk kedua udah mulai lancar, ketiga, oh begini caranya Tuhan, aku cepat kaya gitu. Kita udah begitu dia udah sebut Tuhan gitu, padahal karyanya salah gitu Bapak Ibu Saudara. Oh begini caranya Tuhan, dengan bangga dia, saya akan cepat kaya ini. Padahal caranya salah ini gitu. Saya jelas-jelas dikatakan salah. Tetapi kayaknya yang nyempil-nyempil gini tuh enak ya, apalagi nggak ketahuan, bos saya juga nggak tahu, kan diselipin tuh diam-diam. Kecuali saya bilang, baru bos saya tahu, toh saya diam. Mata Tuhan melihat Bapak Ibu Saudara. Jangan dikira bos saya benar tidak melihat, keluarga saya tidak lihat, tapi Tuhan kita Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang tersembunyi. Lalu kemudian ini yang ketiga nih, kadang-kadang nih bisa kita ketemu nih sama orang yang jiwanya bosi gitu. Pengennya jadi bos, sukanya perintah-perintah, tapi giliran dia mengerjakannya ya begitulah gitu. Memang lebih mudah ya untuk memerintah ya Bapak Ibu ya dibandingkan diperintah. Karena kalau memerintah itu rasanya gimana gitu, ongkang-ongkang kaki pekerjaan selesai, serahkan ini gitu. Tapi nggak tahu di belakang orang kan ngomong, sangat terlalu dikatakan. Iya kalau cuma terlalu, kalau keluar lagi panjang di belakangnya, aduh beban hidup kita Bapak Ibu Saudara karena perkataan-perkataan orang-orang lain di belakang kita. Atau ketika ada nasabah yang datang berurusan, karena jiwanya udah memang jiwa bos gitu, nggak mau dicapek-capek, ngapain ngurus dia, toh nggak dapat yang seperti yang di tengah gitu. Saya jelaskan setengah jam, dapat apa sih dari dia? Bikin capek, nggak mau. Cari yang praktis, yang simple, yang bisa cepat kaya, enak tadi. Itu godaan Bapak Ibu Saudara. Sedangkan di awal ketika kita bekerja, dimanapun kita bekerja, kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan, di jalan mana kita harus bekerja, apa yang harus kita lakukan. Tetapi ya karena tuntutan gaya hidup saya bersama teman-teman sosialitas saya, tuntutan istri, tuntutan anak. Kalau anak-anak teman saya harus di sekolah yang sangat-sangat luar biasa, mengapa anak saya di sekolah negeri nggak level gitu? Harus sama. Akhirnya banyak sekali melebihi dari apa yang kita peroleh dalam 1 bulan. Kita mulai melakukan hal-hal yang tidak baik, yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Sedangkan kita mengatakan kita harus berselaras antara perkataan dan perbuatan. Di manakah itu? Mari kita melihat apa yang Tuhan juga mau katakan tentang dunia kerja menurut firman Tuhan pada hari ini. Bekerja sebagaimana yang sudah kita baca bersama tentang perumpamaan talenta tadi. Dikatakan di situ ada tiga pekerja yang menerima 5 talenta, yang menerima 2 talenta, dan yang menerima 1 talenta. Apakah masing-masing mereka menerima talenta itu dengan wajah yang senang lalu kemudian dengan tanggung jawab penuh mengerjakannya? Saya percaya nggak selalu, nggak semua. Bayangkan kalau kita di posisi yang 1 talenta Bapak Ibu Saudara, yang di samping kita 5 talenta, kita sama-sama pendidikannya sama gitu ya, kemampuan kita sama, tiba-tiba dia 5 punya saya 1, mata melihat dia dari atas sampai bawah, mungkin kita melihat kalau bahasa kita, orang Dayak Pak bilang itu siapa dia sampai dia lebih dari saya, kurang apa saya di mata tuan saya gitu kan, di mata pimpinan saya, punya dia 5-1, lalu apa? Enak dia, lebih baik apa yang dilakukan? Terserah saya nggak kerjakan, toh saya tetap dibayar gitu. Yang ini mengatakan dia berterima kasih dengan kepercayaan itu, dia kerjakan. Yang 5 talenta tadi mengatakan mengerjakan dengan setia. Dia tidak memikirkan, oh tuanku begini, tetapi ketika dia diberikan tanggung jawab, dia kerjakan dengan setia. Dia kerjakan dengan tanggung jawab, dia kerjakan dengan tekun. Dia tidak tahu kapan tuannya datang menagih itu, tetapi dia kerjakan itu dengan baik, sehingga ketika
tuannya datang, apa yang terjadi? Yang 5 talenta dia kembalikan kepada tuannya 10 talenta. Yang 2 talenta dikembalikan menjadi 4 talenta. Bagaimana dengan yang 1, Bapak Ibu Saudara? Dia katakan, tuanku itu licik, dia katakan tadi kan, tuanku itu kejam, dia menuai di tempat yang dia tidak menabur, dia tidak menanam. Lalu apa yang dia lakukan? Ngapain saya bersusah-susah untuk orang seperti itu? Saya simpan saja, saya kubur saja. Lalu dia kembalikan hanya 1. Wah, ini sangat mengecewakan, dikatakan. Sedangkan Tuhan menginginkan di dalam keberadaan hidup itu, kita itu berbuah, kita itu menghasilkan sesuatu yang sangat baik di dalam kehidupan kita. Jadi pesannya gitu, dari Injil Matius itu, jangan iri terhadap orang lain yang memiliki kemampuan lebih banyak dari kita. Jangan iri, tetapi mari memotivasi kita minimal bisa sama, apalagi lebih dari dia. Jadi bukan iri ya, jangan iri gitu. Karena kalau dari iri itu kemudian larinya jadi dengki gitu. Dan kemudian melakukan hal yang tidak baik. Lakukan ini atau melihat perbedaan ini dengan bagaimana caranya agar saya bisa mendapatkan yang sama dengan dia. Lalu dikatakan gandakan talenta dengan berusaha lebih keras. Kalau kita tidak berusaha tetapi mau hasil banyak, nggak mungkin ya. Yang 1 talenta tadi nggak mungkin jadi 2, nggak mungkin jadi 3, jadi 4, 5. Tetapi dia hanya kuburkan, dia tidak berusaha, dia tidak kelola itu, dia tidak kembangkan. Yang nggak ada apa-apanya gitu. Yang namanya berusaha ya memang harus kerja keras. Nggak ada yang instan, nggak ada yang duduk manis. Langsung jadi kita makan aja Bapak Ibu Saudara, nggak ada yang langsung kita terima. Diproses dulu, dimasak dulu baru kita bisa makan. Di rumah makan sekalipun kita nunggu begitu, nggak langsung makan. Jadi menggandakan talenta dengan berusaha lebih keras. Lalu kemudian, oke, kita mau gandakan talenta kita. Gandakan talenta itu dengan usaha yang terbaik, usaha yang benar. Jangan dengan cara yang salah, kan bisa saja saya mau gandakan. Saya pinjamkan ini dengan laba kepada orang lain sekian persen gitu. Kamu boleh pinjam sekian, ya sebut sajalah saya jadi rentenir begitu. Kan akan berlipat kali ganda. Tapi dikatakan gandakan talentamu, gandakan apa yang ada pada dirimu, pekerjaan-pekerjaanmu itu dengan usaha yang baik, usaha yang benar. Sehingga dengan demikian nama Tuhan boleh dipermuliakan di dalamnya. Berusaha dengan baik dan setia terhadap kewajiban. Jadi jika kita itu mencintai pekerjaan kita, boleh merasakan pekerjaan itu berkat, pemberian dari Tuhan bagi kita, maka apa yang terjadi? Kita akan mampu melakukan ini. Kita akan berusaha dengan baik, kita akan berusaha dengan setia terhadap berbagai macam kewajiban yang diberikan kepada kita. Itu bukan beban, tapi itu adalah kewajiban yang kita kerjakan. Bapak Ibu kalau jadi pendeta juga lelah ya. 1 hari kalau ada yang meninggal tengah malam jam 1 kami harus bangun jam 1 begitu. Nanti jam 5 ada lagi bisa berangkat jam 7, jam berapa saja. 1 hari kami bisa sampai 4 kali keluar untuk melayani, belum antar anak sekolah gitu, belum jemput anak sekolah, belum siapkan makan, sama gitu ya. Tetapi kalau itu dianggap ini adalah beban pekerjaan sebagai seorang pelayan Tuhan, ya udah. Setiap hari kita mengeluh, kehek-kehek jadi pendeta, coba tidak usah jadi pendeta, jadi pegawai bank. Sama Bapak Ibu Saudara, jadi pegawai bank juga capek, siapa bilang tidak capek? Ada yang kemarin tahun baru saya dengar tidak tahun baruan sama keluarga toh, gara-gara lembur gitu. Tetapi kalau kita merasakan pekerjaan itu adalah berkat, itu akan kita cintai. Kita akan mengerjakannya dengan sukacita seberat apapun itu. Orang tanya, pendeta nggak capek kah? Gitu. 1 hari sekian kali pelayanan, ya udah dari sananya gitu. Dan udah janjinya untuk dikerjakan. Adik saya mengatakan anaknya tidak boleh jadi pendeta karena takut seperti mamah tuanya yang begitu lelahnya. Dia katakan, saya katakan di mana saja lelah. Gitu. Tergantung kita mencintai atau tidak, tugas tanggung jawab kita. Lalu kemudian
Ketika kita setia Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengerjakan semuanya dengan baik, kita akan menerima buah yang baik. Jangan takut untuk mengerjakan sesuatu dengan setia, dengan benar, dengan tanggung jawab di hadapan Tuhan. Karena kamu akan dipersiapkan untuk menerima tanggung jawab yang lebih besar. Kerjaannya lebih, hasilnya lebih, sukacitanya lebih. Gitu. Jadi akhirnya dengan kesetiaan saya juga dipercayai. Gitu. Ketika saya dipercayai, ada banyak hal yang dipercayakan untuk saya kerjakan yang juga menjadi bagian berkat bagi saya. Betul Bapak Ibu Saudara? Kalau ada bagian pekerjaan itu berkat ya. Berkat bagi kita. Karena pasti akan disertai kemudian menerima kebahagiaan. Juga dikatakan mereka yang melipat gandakan talenta yang Tuhan berikan, dibawa layak masuk di dalam kebahagiaan yang Tuhan sediakan. Jadi tidak perlu takut begitu. Ketika dunia menawarkan banyak hal, godaan-godaan untuk cepat kaya, godaan untuk melakukan ini dan itu gitu. Tetapi ketika Tuhan mengatakan setialah dan bertanggung jawablah atas apa yang kupercayakan kepadamu, jangan takut karena kita akan menerima hal-hal yang disampaikan demikian. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, tidak ada yang mudah, semuanya harus diusahakan dengan ketaatan, dengan kesetiaan kita. Dan pada saatnya kita akan menuai hasil dari kesetiaan kita. Jemaat dikasihi Tuhan, saya akan akhiri firman Tuhan ini dengan satu buah refleksi, cerita. Ada seorang pemimpin, sebut saja dia direktur dari sebuah perusahaan, yang kemudian dia memanggil 2 orang pegawai terbaik di kantornya. Apa yang dia katakan ketika kedua pegawainya ini menghadap? Kepada kalian saya berikan tugas dan tanggung jawab untuk membuat 1 buah rumah. Ukurannya terserah, modelnya terserah, yang pasti nilainya 1 rumah itu 10 M. Rumah siapakah itu? Dia katakan begitu. Jadi pemimpin ini memberi mereka tanggung jawab untuk membuat rumah ini. Lalu kemudian mereka menerima ini, mulailah si A dan si B ini mengonsep, merencanakan apa yang akan mereka kerjakan. Seperti apa bangunannya, berapa dananya, berapa ukurannya begitu, siapa yang mengerjakannya, bagaimana bahan-bahannya. Waktunya diberikan, dalam 1 tahun harus selesai. Lalu kemudian si A ketika dia membuat perencanaan dia berpikir, uang ini ada 10 M. Kalau saya hanya karyakan untuk pekerjaan itu hanya 2 M, 8 M bisa saya simpan. Lalu dia memulai membuat bangunan itu hanya dengan nilai 2 M. 8 keuntungan. Buat saya upah kerja, dia bilang begitu kan. Si B 10 M, apa yang saya lakukan? Lalu dia membuat desain rumah yang sangat baik dengan bahan-bahan yang baik, dia panggil tukang-tukang terbaik, dan pun dia tidak mengambil 1% pun dari yang 10 M. Karena dia tahu hasilnya nanti juga akan diberikan gitu. Ada upah kerja dari perusahaan tempat dia bekerja. Dia kerjakanlah itu. Pada 1 tahun kemudian, di awal tahun, di tahun yang baru, mereka dipanggil. Sudah selesaikah pekerjaannya? Mereka mengatakan sudah selesai. Mari kita akan melaksanakan serah terima kunci, potong pita, begitu Bapak Ibu Saudara. Berangkatlah ke tempat lokasi. Ini memang sangat, kalau dilihat sangat ironis memang, karena rumahnya bersebelahan. Mereka membuat itu tetangga, begitu ya. Satu si A yang hanya menggunakan 2 M, rumahnya kecil. Bahannya B aja begitu. Berbeda dengan yang 10 M yang dikerjakan 10 M. Rumahnya gede dan juga berkualitas. Sangat-sangat baik bahan-bahannya. Juga ketika dinilai memang pekerjaannya sangat baik. Karena yang mengerjakan pun nilainya pekerja yang bagus dengan nilai yang bagus juga. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah selesai gunting pita, apa yang dikatakan oleh sang pemimpin?
dikatakan silahkan kunci itu diambil masing-masing karena itu merupakan hadiah untuk bapak-bapak sekalian. Dan kemudian untuk bapak yang telah setia mengerjakan ini dengan baik, saya tambahkan bonus sekian. Lalu apa yang dikatakan oleh si A? Oh Tuhanku, seandainya itu rumahku, aku tahu dari awal itu adalah rumahku, aku akan kerjakan dengan baik. Lalu kemudian apa yang dikatakan? Kamu harus mengembalikan berapa sisa dari apa yang kamu kerjakan. Alangkah malangnya nasib saya. Seandainya saya melakukan seperti yang dilakukan oleh B, udah dapat rumah, dapat bonus lagi Bapak Ibu Saudara. Artinya tidak ada satu kesetiaan pun yang kita lakukan di dalam hidup ini yang menjadi sia-sia. Segala sesuatu yang kita kerjakan di dalam Tuhan tidak menjadi sia-sia. Bagaimana caranya agar pekerjaan itu tidak menjadi sesuatu yang membuat kita merasa tertekan, terbeban berat. Kerjakanlah itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena kalau kita mengerjakan untuk Tuhan, maka kita tidak berani untuk melakukan kecurangan-kecurangan. Kita tidak berani untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, karena kita melakukannya untuk Tuhan. Diberkatilah kita semua. Shalom. Kita memasuki saat teduh sejenak. Mari kita renungkan bagaimana kita pada saat ini di dalam tugas dan pekerjaan yang sudah Tuhan nyatakan bagi hidup kita. Sudahkah kita melakukan pekerjaan kita dengan sukacita, menerima ini sebagai anugerah dan ingin mempersembahkan karya yang terbaik kepada Tuhan sebagai rasa syukur dan terima kasih kita kepadanya? Maukah kita memberikan kesetiaan kita, tanggung jawab yang penuh sebagai wujud persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan? Marilah dengan iman kita katakan, ya Tuhan, ini aku, pakailah aku seturut kehendak-Mu. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang ingin mengajarkan kami hidup benar di hadapan Tuhan di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pekerjaan kami. Biarlah kami boleh seperti orang yang mengembangkan talenta yang Tuhan berikan. 5 menjadi 10, 2 menjadi 4. Biarlah kami boleh memahami itu sebagai anugerah terindah yang boleh Tuhan percayakan dan harus kami kerjakan dengan kesungguhan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, pada saat ini kami bersyafaat, kami berdoa bagi persiapan dan pelaksanaan undian Taheta tahun 2025 yang akan dilaksanakan pada bulan Februari di Palangkaraya. Tuhan menyertai dan memberkati semua proses-proses persiapan yang dilakukan, agar dengan demikian pada saatnya dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Dan dengan demikian undian talenta ini boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang Tuhan tentukan untuk berhak menerima berkat ini. Sehingga dengan demikian sukacita di dalam Tuhan boleh semakin dinyatakan dengan melimpah-limpah. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Dewan Komisaris dan Direksi PT Bangkalteng agar dapat memimpin Bangkalteng dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan. Karena kami tahu Tuhan, di tengah pekerjaan kami ada banyak hal yang menghampiri kami. Dunia ini menggoda kami agar kami pergi dari kasih dan setia Tuhan. Agar kami meninggalkan komitmen iman di dalam pekerjaan kami. Karena itu tolonglah kami, baik para pemimpin, Dewan Komisaris, agar mereka boleh memiliki hikmat untuk menjadi pemimpin dan teladan yang baik. Sehingga dengan demikian mereka juga boleh menunjukkan kasih dan setia Tuhan
melalui perkataan dan perbuatan mereka yang nyata, yang membawa setiap pegawai yang bekerja di Bangkalteng ini hidup dalam takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran yang Tuhan kehendaki untuk dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan. Diberkatilah seluruh pegawai Bangkalteng di seluruh wilayah kerja Bangkalteng, agar senantiasa bekerja dengan penuh integritas, ketulusan, dan kejujuran. Karena sungguh Tuhan, pekerjaan yang diembankan bukanlah hal yang mudah. Namun kami yakin dan percaya ketika kami melibatkan Tuhan di dalamnya, ketika kami setia untuk mendengar perkataan Tuhan, ketika kami mau hidup dituntun oleh Tuhan, maka kami boleh hidup dalam kebenaran Tuhan. Maka kami akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan, yang boleh membawa kesukacitaan dalam dunia kerja di mana kami Tuhan percayakan. Kami mendoakan rekan-rekan pegawai Bangkalteng dan keluarga pegawai Bangkalteng yang sedang dalam keadaan sakit ataupun sedang berduka cita. Tuhan Yesus, Engkau menghampiri mereka, Engkau mengurapi, Engkau memberkati dengan jamahan tangan pengasihan Tuhan. Ada kesehatan, kekuatan yang diberikan melalui perawatan, pengobatan yang dilakukan. Biarlah mereka juga boleh melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup mereka adalah kebaikan Tuhan yang juga patut untuk disyukuri. Sehingga dengan demikian sakit penyakit itu pun boleh mereka hadapi dengan hati yang gembira. Dan hati yang gembira adalah obat untuk mempercepat segenap proses kesembuhan yang mereka lakukan. Kami berdoa untuk mereka yang berduka cita, untuk mereka yang baru saja kehilangan orang-orang yang mereka kasihi dalam kehidupan mereka. Tuhan, Engkau hampiri, Engkau topang, Engkau lawat, Engkau berikan kekuatan penghiburan. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, mereka boleh melihat pelangi kebaikan Tuhan setelah duka cita yang mereka alami dan mereka rasakan. Karena kami percaya Tuhan tidak akan memberikan kepada mereka ujian kehidupan melebihi dari kekuatan mereka. Tuhan mempercayakan mereka karena mereka mampu. Dan Tuhan ingin memakai mereka untuk menjadi saluran berkat dan kasih bagi orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Kami juga berdoa untuk pegawai Bangkalteng yang berulang tahun pada bulan Januari ini. Tuhan Yesus, baik mereka yang berulang tahun kelahiran maupun berulang tahun pernikahan, diberilah hikmat, kebijaksanaan, kesehatan, kekuatan. Diberkatilah mereka dalam hidup takut akan Tuhan sehingga semakin ditambahkan dalam iman dan percaya. Biarlah rencana-rencana kehidupan yang mereka rancangkan di usia yang boleh Tuhan tambahkan dalam hidup mereka boleh diberkati dan boleh diwujud nyatakan dalam kasih Tuhan pada waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah hari-hari yang Tuhan tambahkan boleh menjadi hari-hari yang membawa kebaikan dan sukacita di dalam hidup mereka. Bapa di sorga, kami berdoa untuk seluruh nasabah Bangkalteng, diberkati usaha dan pekerjaan, serta tetap setia menabung dan bermitra dengan Bangkalteng. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, kami boleh saling mengisi, keberadaan Bangkalteng boleh menolong masyarakat, dan masyarakat juga boleh memperkuat perekonomian daerah kami melalui Bangkalteng yang ada. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati seluruh pemegang saham agar berada di dalam komitmen yang penuh untuk mendukung Bangkalteng dalam permodalan dan juga dalam kelangsungan Bangkalteng ini, agar semuanya Tuhan boleh berjalan dengan baik, dan dengan demikian Tuhan boleh berkarya melalui anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan untuk ada di Bangkalteng ini, untuk melayani masyarakat dan juga untuk melayani Tuhan di dalamnya. Sehingga dengan demikian kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan melalui setiap anak Tuhan yang boleh hidup dalam takut akan Tuhan, yang mau menjadi terang, yang mau menjadi garam dunia, menjadi anak-anak yang boleh membawa kebaikan dan kemurahan bagi sekalian orang dimanapun mereka boleh Tuhan percayakan untuk melakukan tugas tanggung jawab pekerjaan mereka. Kami mendoakan seluruh keluarga besar pegawai Bangkalteng dimanapun berada.
Kasih dan karunia Tuhan memberkati mereka. Kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera. Anak-anak yang diberkati dalam tumbuh kembang, anak-anak yang diberkati dalam pekerjaan, anak-anak yang diberkati di dalam penggapaian segenap harapan dan cita-cita dalam pendidikan mereka. Karena kami yakin dan percaya setiap orang yang takut akan Tuhan, maka hidupnya akan diberkati dan berbahagia. Dan kami percaya anak cucunya tidak akan meminta-minta. Demikian juga Tuhan akan menaruhkan hari depan yang penuh harapan. Itu nyata bagi setiap keturunan-keturunan kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami, diri kami dalam pekerjaan kami, agar terus berada di dalam kebenarannya Tuhan. Di dalam satu nama yang berkuasa Tuhan Yesus, yang dengan setia, yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari pengurus Oikumene PT Bank Kalteng. Disilakan. Baik, diundang kepada seluruh pengurus Oikumene PT Bank Kalteng untuk bisa bergabung. Lagu ada di grup ya. Sebuah lagu pujian atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Goodness of God.
Baik, kita akan masuk ke dalam persembahan syukur. Nas pengantar persembahan syukur terambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami datang ke hadirat-Mu membawa syukur dan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang akan memberi. Semoga persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menyanyi dari kidung pujian Tiada Terukur sampai dengan persembahan selesai dikumpulkan. Setiamu Tuhan, kasih setiamu besar selamanya.
jemaat diundang berdiri, kita akan menerima pengutusan dan berkat. Karena telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loloh batu, melainkan pada loloh daging, yaitu dalam hati manusia. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selesai, Tuhan Yesus memberkati. Baik, sambil bersalam-salaman kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 438 bait 1 dan 4, apapun juga menimpamu.